Ya, sedekah sampah botol bekas itu. Subhanallah, mudah-mudahan yang aktivis sampah-sampah bekas ini jadi apa? Timbangan di hari kiamat, insyaallah. Yang remeh-remeh itu kamu belum tentu bisa gitu. Dan yang remeh-remeh itu di hadapan Allah semua ada nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwan yang dirahmati Allah taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir surat populer yang insya Allah antum udah sering baca dalam sholat, yaitu surat Az-Zalzalah. Ya, silakan dibuka terjemahannya. Nanti kita cocokkan terjemahannya dengan tafsirnya. Sudah para ikhwan ya? Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, mari kita terjemahkan ayat yang pertama. Idza, ma makna idza? Apabila. Zulzilat, diguncangkan. Al-ardu, bumi. Zilzalaha. Ya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Baik, tafsirnya adalah taharrakat min asfaliha, yaitu bawah bumi yang kita injak ini nanti akan digerakkan atau bergerak. Siapa yang menggerakkannya? Bi anna rabbaka awhalaha, rabbuka. Itu Allah Rabbmu lah yang membuatnya apa? Bergerak. Nah, ketika bumi ini bergerak para ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah masuk pada kisah hari kiamat atau kejadian nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat bumi ini bergerak. Gerakannya tidak biasa para ikhwan. Seperti contoh zikir. Allahu Akbar. Tapi kalau yang mengucapkan Allahu Akbar adalah orang yang lihat banjir sudah menerjang atap rumah tetangganya, bukan Allahu Akbar lagi, tapi gimana? Allahu Akbar gitu kan? Nah, begitu ya. Gitu.
Begitu juga dengan istighfar. Kalau orang zikir ba'da salat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang yang istighfar itu mautnya sudah kelihatan sekali dekat, seolah-olah dia sebentar lagi meninggal, istighfarnya nggak seperti orang setelah salat. Nah, bumi nanti akan bergetar sangat keras. Antum bayangkan, ketika gempa itu kekuatannya 6 skala Richter, itu sebagian rumah sudah nggak bisa dihuni. Mungkin dia nggak roboh, tapi sudah mulai patahan-patahan terjadi di hal-hal penting di atap. Sehingga kalau antum lihat gempa yang terjadi di Aceh dengan di Jogja beda. Di Jogja itu saya waktu itu relawan, itu rumahnya masih utuh, tapi orang nggak berani masuk rumah. Kenapa itu para ikhwan? Karena pada retak di bagian atasnya. Nah, Allah menceritakan bumi nanti akan digerakkan, maksudnya adalah ba'dama kanat qaratan sakinatan thabitah. Bumi yang sebelumnya dipondasi kuat, nggak pernah kena gempa sedahsyat itu, tiba-tiba bergetar sangat apa? Guncang. Nah, bumi kalau digerakkan, diguncangkan sangat guncang itu, orang berjalan nggak bisa. Benar nggak? Berdiri nggak bisa. Nah, tapi di hari ini beda, bukan lagi nggak bisa berdiri. Tapi apa? Bumi bahkan bergetar, kemudian membuka dan mengeluarkan isinya. Coba baca ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu. Apa artinya wa akhrajatil ardu? Dan bumi mengeluarkan athqalaha. Apa di situ artinya? Ya, isinya. Nah, bagaimana kita lihat tafsirnya? Apa yang bumi keluarkan? Apa para ikhwan kira-kira? Ya, sebelum bumi itu sebelum mengeluarkan sesuatu goncang dulu sehingga pada retak, setelah retak pada keluar isinya. Isinya apa para ikhwan? Batuan dan air, apa lagi isinya? Lumpur, apa isinya? Oke, isinya ada dua. Yang pertama, isinya adalah mayat. Allah akan mengeluarkan semua mayat yang dikandung bumi dari orang yang pertama diciptakan hingga orang yang terakhir mati. Ini yang pertama. Yang kedua, bumi akan mengeluarkan emas dan perak batangan. Oke, dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu afladha kabidha amsalal ustwani minadz-dzahabi wal fiddah. Nah, masyaallah, itu hafal hadisnya ya. Bumi akan taqi'u, memuntahkan afladha kabidha, isi perutnya, amsalal ustwan, seperti tiang-tiang. Saya ulangi ya, bumi akan mengeluarkan isi perutnya seperti tiang-tiang. Tapi tiang-tiangnya kata Nabi bukan tiang-tiang beton seperti rumah-rumah kita atau gedung-gedung, bukan. Tiang-tiang minadz-dzahabi wal fiddah. Tiang-tiang dari emas dan perak. Jadi kalau zaman sekarang orang masih hidup, Pak, orang nyari emas tuh ngayak-ngayak di bawah kali. Dikit-dikit pasir dikumpulin, betul? Nanti di hari kiamat kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi akan ngeluarin emas itu batangan segede-gede apa? Tiang, segede-gede tiang. Emas dan perak. Kira-kira gimana tuh? Mayat rebutan nggak? Nah, ini nanti akan dijelaskan sama Nabi. Ada terjadi pergeseran nilai. Hal yang dulu kita anggap mewah, dulu nanti orang nggak akan ngambil sedikit pun. Nah, baca hadisnya. Fayaji'ul qatil. Ketika emas-emasnya itu udah batangan gede-gede segede tiang, peraknya sebatangan segede-gede tiang, nanti orang semua akan lihat. Maka fayaji'ul qatil, akan lewat orang yang dulu di dunia pernah membunuh orang. Al-qatil. Paham itu makna qatil? Orang yang pernah membunuh orang lain. Fayaqulu, kemudian dia lihat tiang itu emas ya. Apa yang dia katakan? Fi hadza qataltu. Dulu waktu di dunia, gara-gara emas ini saya membunuh orang. Fi hadza qataltu. Gara-gara emas ini saya dulu membunuh orang. Apa maknanya emas itu? Uang. Paham ya? Karena uang ini sebenarnya adalah apa? Emas. Kalau zaman dulu uang itu bentuknya dinar. Dinar itu terbuat dari apa?
emas. Sekarang negara punya cadangan emas, dibagi ke masyarakat, bentuknya bukan emas lagi, tapi apa? Uang. Kertas. Jadi kurang lebih seperti ini. Fi hadza qataltu. Dulu gara-gara emas, gara-gara uang, saya rela membunuh orang. Ada yang jadi pembunuh bayaran. Ada orang yang membunuh karena mempertahankan jabatan dan pangkat. Ada orang yang membunuh karena atasan. Semuanya ujung-ujungnya karena apa? Uang. Membunuh bukan pada hak. Ada orang yang membunuh tapi karena hak. Boleh dibunuh, boleh membunuh. Kapan itu? Kalau membunuh berdasarkan putusan pengadilan syariah. Misalnya orang ini dihukum mati. Dia memang al-gujur. Dia membunuh memang apa? Alal haq. Atau membunuh untuk membela diri. Man qutila duna malihi. Man qutila duna, siapa yang dibunuh atau terbunuh karena mempertahankan hartanya, kesuciannya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Kalau terbunuh. Kalau dia membela diri bisa membunuh? Nah, ini para ikhwan. Kemudian wa yaji'ul qati'. Ini yang menarik para ikhwan. Lihat emas segede tiang, nanti akan datang orang yang dulu di dunia al-qati'u, orang yang membunuh, memotong silaturahim. Fi hadza qata'tu rahmi. Dulu gara-gara uang, gara-gara emas, gara-gara perak, saya dulu sampai putus hubungan keluarga. Saya jelaskan dulu ya. Memutus hubungan silaturahim adalah memutus hubungan keluarga. Karena silaturahim itu artinya bukan mengunjungi, bukan. Tapi silaturahim dalam bahasan syariah artinya adalah silah itu artinya hubungan, rahmi itu rahim. Dari rahim ibu kita lah keluar 7 anak. Nah, itu semuanya saudara kita. Maka kalau orang gara-gara harta kemudian putus hubungan sama kakaknya, sama adiknya, nanti dia akan jadi orang seperti ini. Fi hadza qata'tu rahmi. Dulu ketika di dunia gara-gara ini saya sampai diem-dieman sama abang saya sampai dua-duanya mati. Dulu gara-gara rebutan warisan, gak ridho dengan warisan, saya diem-dieman sama adik saya sampai dua-duanya mati. Nauzubillahi min dzalik. Fi hadza qata'tu rahmi. Wa yaji'u sariq. Ada orang yang lewat dulu di dunia pernah nyuri. Sehingga dipotong tangannya di dunia dulu. Ada dipotong tangannya, ada yang digebukin, ada yang dipenjara gitu kan. Pokoknya nyuri gitu. Fayaqulu, kemudian dia lihat potongan emas segede tiang, dia mengatakan fi hadza quti'at yadi. Dulu gara-gara ini, gara-gara nyari barang ini, saya sampai dipotong tangan saya. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Akhirnya apa para ikhwan? Semua orang melihat emas batang segede tiang gitu, yada'unahu. Apa makna wada'a yada'u? Haji wada apa haji wada? Dipisahin, ditinggalin gitu aja. Fala ya'khuduna minhu syai'a. Enggak ada yang ngambil sedikit. Tapi kapan ini terjadi para ikhwan? Kalau sudah bumi bergoncang, isinya keluar. Kalau belum kiamat, isinya belum dikeluarin sama Allah. Jadi seperti ini kenyataannya, ya kan? Ada orang menghilangkan nyawa orang lain atas dasar apa? Uang. Ada orang motong silaturahim, putus hubungan sama abang adik gara-gara silaturahim, gara-gara uang atau warisan atau utang-piutang nggak dibayar. Atau ada juga nanti orang yang rela nyuri memang gara-gara apa? Butuh uang. Ya ini terlepas bahwa orang yang mencuri karena kebutuhan tidak kena had, tidak dipotong tangan. Sebagaimana terjadi di zaman Umar. Terjadi paceklik panjang. Kalau paceklik berarti pangan lancar nggak? Orang nggak bisa nanam. Kalau orang nggak bisa nanam, maka hukum pasar mengatakan barang itu kalau langka harganya jadi murah. Murah apa mahal? Mahal. Karena mahal, orang miskin bisa beli nggak? Nggak bisa beli. Maka Rasulullah mengatakan, hindarilah hudud. Apa artinya hudud? Hudud itu hukuman yang Allah tentukan. Potong tangan, rajam itu dibatalkan apabila ada syubhat. Syubhat itu apa? Keraguan tidak pasti. Dari zaman Umar terjadi paceklik sangat panjang, sehingga orang miskin nggak bisa beli makanan, sehingga di zaman itu semua orang yang nyuri nggak dipotong tangan.
Karena ada syubhat, jangan-jangan dia nyuri untuk apa? Menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan jiwanya. Keadaannya darurat. Kalau keadaannya darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang haram jadi apa? Halal kalau darurat. Darurat aja ya Pak Rewan ya. Darurat ya. Kalau darurat itu berarti nggak terus-terusan gitu kan. Dan kalau darurat itu hanya secukupnya saja. Baik, lanjut berikutnya. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian orang-orang lihat emas segede-gede gini, ditinggalin begitu aja. Tidak ada yang mengambil emas tersebut. Itulah tafsir para ikhwan dari ayat Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhrajatil ardu athqalaha. Berikutnya, wa qalal insanu malaha. Coba antum baca terjemahannya. Baca. Dia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Ya. Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Terjemahannya begitu, tapi cara bacanya tidak begitu. Kalau rumah tiba-tiba goncang sangat keras, ya tiba-tiba bumi berjalan bergerak, tiba-tiba gunung nggak ada, laut nggak ada, semuanya datar, jadi mahsyar, semuanya rata. Orang nanyanya nggak, ini ada apa ya? Nggak kan? Maka tafsirnya di sini dikatakan istangkaroha. Orang-orang hina idin istangkaron nasu amroha. Ini ada apa ini? Kayak gitu loh. Paham ya? Ini kenapa ini gitu kan? Antum lihatlah video Brigadir J kalau waktu jenazahnya masuk. Apa orang tuanya nanya, ini ada apa ini? Kayak gitu kan? Benar nggak? Orang yang tadinya gagah, ganteng, kirim uang setiap bulan, tiba-tiba dikirim dalam peti mati, orang tuanya nanyanya gimana? Ada apa ini? Kan nggak mungkin gitu kan? Nah, maka tafsir ini menjelaskan istankarohan nasu amroha. Orang-orang akan mengingkari kejadian. Loh ini kenapa ini? Nah gitu loh. Orang-orang kaget, gak masuk akal. Tiba-tiba yang dilihat semuanya apa? Datar. Bumi, laut, udah nggak ada lagi gunung-gunung. Dijelaskan secara rinci dalam surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashin. Orang-orang udah seperti seperti kapas, kapuk yang berterbangan, bulu-bulu hewan gitu. Orang udah nggak ada bebannya, bobotnya itu seolah-olah karena saking besarnya kejadian pada hari itu. Dan seterusnya para ikhwan. Wa qala al-insanu malah. Orang-orang akan kaget mengingkari ini, kenapa ini? Kenapa orang-orang kaget? Karena mereka melihat al-qatsma fi batniha minal amwati minal awwalina wal akhirin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang tiba-tiba melihat orang yang dulu udah mati lama ada semua, bangun semuanya. Rupanya memang dibangunkan oleh Allah. Minal awwalin, di sini dikatakan minal amwati minal awwalina wal akhirin. Orang yang mati dulu banget hidup lagi, orang yang mati jauh setelah dia hidup ada. Dan semuanya ketemu gitu. Semuanya bisa bangkit. Ya bukan semasa saja, bukan. Ini kakek saya kok ada lagi. Ini cucu saya ada juga. Mungkin begitu ya. Semua orang bisa kaget. Ya kan? Ya kalau ada penampakan misalnya yang dicerita-cerita orang gitu. Lihat kakek saya udah meninggal, itu aja udah jadi omongan sekampung gitu kan. Lihat kakek, padahal itu bukan kakeknya kan. Gimana kakeknya mau balik, sedangkan masuk liang kubur sudah ditanya mungkar dan nakir. Gimana bisa balik? Apa mungkar nakir? Apa didiamin gitu balik ke rumah, kan nggak mungkin gitu. Tapi nanti di akhir kiamat, di hari kiamat, orang akan bangkit semuanya. Maka orang kaget. Setelah itu ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan akhbaraha, berita-beritanya. Kalau berita khobar, kalau akhbar berita-beritanya. Coba Rasulullah tanya sama para sahabat, apa itu beritanya? Atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu nggak apa itu berita-berita yang akan diceritakan oleh bumi? Apa kira-kira para ikhwan?
Ini hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasa'i. Hadis hasan sahih. Ada yang tahu kira-kira apa yang diceritain bumi? Hah? Ya, Rasulullah mengatakan, fa inna akhbaraha, bumi akan menceritakan beritanya tentang antashhada ala kulli abadin au amatin. Bumi akan bersaksi atas setiap hamba Allah laki maupun perempuan dia, bima amila ala dhahriha, dengan apa yang dulu dilakukan oleh masing-masing orang di atas muka bumi. Antakul, dia mengatakan, amila kadza wa kadza. Oh, si fulan dulu melakukan ini, yauma kadza wa kadza. Pada hari ini, jam ini, di sini, fahadihi akhbaruha. Itulah berita yang diceritakan oleh bumi. Jadi bumi nanti akan menceritakan semua perbuatan anak Adam laki maupun perempuan yang dilakukan di atas muka bumi. Inilah yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Jadi para ikhwan, pada ayat ini juga motivasi bagi kita bahwa kita melakukan kesalehan itu bukan hanya di satu tempat. Kalau lihat orang sholat jamaah di masjid, sholat sunnahnya di masjid, Rasulullah justru mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, buat tidur, makan, kotoran aja. Tapi di situ juga buat ibadah, di situ ada tempat sholatnya. Jadi sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya ke masjid. Kenapa? Nanti bumi akan menjadi saksi. Si fulan dulu melakukan ibadah di sini, di sini. Di setiap jengkal bumi, bumi akan menjadi saksi. Maka biasanya orang kalau setelah sholat wajib mau sholat sunnah di masjid, dia pindah posisi. Benar kan? Tadinya sholat sunnahnya, sholat wajibnya di shaf pertama atau di shaf kelima. Nanti sholat sunnahnya di balik tiang atau maju ke shaf 1. Agar setiap jengkal bumi menjadi saksi kebaikan atas seorang muslim. Begitu juga keburukan, hendaklah kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau maksiat, mungkin sekarang bisa nggak terlihat. Mungkin sekarang bisa dikunci password. Tapi bumi nanti akan menceritakan segala kemaksiatan itu. Hadanallahu wa iyyakum jami'ah. Berikutnya, bi anna rabbaka awhalaha. Allah memerintahkan bumi untuk melakukan ini semua. Melakukan goncang. Keluarin isinya. Baik yang dikubur, yang jatuh ke laut tidak ditemukan jenazahnya, yang dibakar jadi abu, yang tidak dikubur, abunya dilemparkan ke laut, semuanya akan Allah bangkitkan. Bahkan ini pernah terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan sebuah permintaan kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati sebagai mukjizat. Orangnya ada, dihidupkan, hidup lagi. Nabi Ibrahim, Anda tahu caranya? Ya, diambil seekor burung, dicincang jadi 4, masing-masing ditaruh di puncak gunung yang berbeda. Satu bagian taruh di atas Gunung Halu, satu lagi Gunung Salak, satu lagi gunung berbeda. Setelah selesai, dipanggil, burungnya balik lagi dari jasad yang telah terpotong, terpisah-pisah tempat, hidup lagi, dan Nabi Ibrahim melihat hal tersebut. Artinya apa para ikhwan? Inilah gambaran kecil bahwa nanti bumi akan mengeluarkan isinya itu semudah itu. Karena apa? Bi anna rabbaka awhalaha. Allah yang memerintahkan hal tersebut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yarji'una an mauqifil hisabi ashtata. Orang nanti akan berkelompok-kelompok, Mas. Bukan se-RT bukan. Tapi berkelompok-kelompok berdasarkan tempat tinggalnya nanti. Kelompok ahli surga jalan bareng. Kelompok ahlun nar jalan bareng. Nah, kita mohon kepada Allah agar nanti kita keluar dari kubur jalannya kelompok ahli surga.
Setelah ini Allah menunjukkan pada akhir ayat apa yang harus kita lakukan. Faman ya'mal, siapa yang melakukan mithqala dzarrah, kebaikan kecil, khairan yarah, kalau itu baik maka dia pasti akan melihat dan merasakan ganjarannya, pahalanya. Apa faedah dari ayat ini? Setelah Allah menceritakan kekhawatiran hari kiamat, orang takut, orang nggak mau ngambil emas segede-gede gitu ditinggalin, orang teringat dengan maksiat yang dia lakukan. Oh, gara-gara nyuri dulu saya, dulu gara-gara duit saya putus silaturahim, dulu gara-gara ini saya bunuh orang. Orang teringat semuanya. Nah, sebelum kita mengalami hal itu, Allah ingatkan pada ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun kecil, maka Allah akan membalasnya. Apa tafsirnya para ikhwan? Yang pertama, Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan sepotong atau sebiji buah kurma. Orang kalau sedekah sebiji kurma ada nggak para ikhwan? Jarang. Jarang ya. Kurang-kurangnya beli kurma berapa sih? Seperempat ya? Iya. Nah, kalau orang sebiji kurma itu berarti kecil apa banyak tuh? Kecil banget. Kecil banget. Ini adalah sebuah misal bahwa lindungilah diri kamu dengan bersedekah meskipun hal yang tampaknya kecil. Apalagi besar. Walau bikalimatin thayyibah, atau sekurang-kurangnya dengan kata-kata yang thayyibah. Dengan zikir, dengan nasihat, memperingatkan kemungkaran, memberi contoh pada kebaikan, bertausiah, beramar ma'ruf, dan seterusnya. Walau bikalimatin thayyibah, atau dengan kata-kata yang thayyibah. Nah, ini kan ringan nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Ringan. Tapi jangan dientengkan gitu. Rasulullah itu kalau malam baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Pagi baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ringan. Karena saking ringan ya banyak yang nggak hafal. Cuman kayak gitu kan. Padahal Rasulullah yang ringan ini apa? Rutin sama Nabi. Setiap malam. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta pagi hari, malamnya sorenya dia mati, maka insya Allah dia mendapatkan jannah. Begitu juga sebaliknya, siapa yang baca di malam hari, ringan, sayyidul istighfar gitu. Tapi karena saking ringannya, banyak orang tidak apa? Hafal gitu, meremehkan. Nah, di sini Allah meringatkan kita. Kecil ringan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Rasulullah memberi contoh lagi pada hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu meremehkan kebaikan meskipun syai'an, kecil. Syai' itu artinya bisa kecil, bisa sedikit. Sesuatu kecil. Rasulullah mengatakan, walau antufrighu min dalwika fi ina'il mustasqi. Seperti seolah-olah misalnya kalian lagi ngantri ngisi air sumur gitu. Terus antrian berikutnya ibu-ibu yang dia kalau nimba berat gitu loh. Ini saya isiin sekalian, seember gitu. Rasulullah mau beri contoh gitu. Walau antufrighu min dalwika fi ina'il mustasqi. Walau hanya sekedar mengisi orang yang sedang ngambil air. Bisa ember, bisa air minum. Ini air minumnya Pak. Sedekah air minum. Sedekah segelas air minum. Itu ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan kamu remehkan, kata Nabi. La tahqiranna. Jangan pernah kamu meremehkan. Seolah-olah apa? Ringan. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Atau jangan kamu remehkan seseorang yang bertemu sesama muslim, wajahnya apa? Riang, wajahnya tersenyum. Wajahnya membuat orang senang. Ini hal-hal sepele ya. Mungkin antum kalau pernah masuk sebuah gang, 2 motor nggak cukup, yang satu ngalah gitu kan, yang satu lagi lewat buka jendelanya, terus dia senyum begini. Orang yang ngalah gimana saya? Senang nggak? Nah, segitu aja Rasulullah berpesan, jangan antum apa? Remehkan. Nah, hal-hal yang remeh ini kalau kita kumpulkan, Masya Allah, akan menjadi pelindung kita nanti di hari kiamat dari neraka Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, Ya ma'syaran nisa'il mu'minat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsana syatin.
Janganlah seseorang tetangga itu ngeremehin hadiah tetangganya, meskipun tetangganya menghadiahkan firsana syatin, kaki kambing ya. Bagian yang paling sedikit kambingnya, kaki kambing, bener nggak Pak? Kaki kambing itu dagingnya dikit banget, makannya sulit, kerok dulu, bakar dulu, bener nggak? Makan nggak bikin kenyang. Tapi sesederhana itu, kata Rasulullah, jangan kalian remehkan kebaikan. Kalau mau sholat, sekedar ngasih minyak wangi ke kanan kirinya. Dan sedekah sampah botol bekas itu. Subhanallah, mudah-mudahan yang aktivis sampah-sampah bekas ini jadi apa? Timbangan di hari kiamat, insyaallah. Ya orang mungkin lihatnya setengah mata gitu. Apa kalau istilahnya apa bahasa Indonesia, bukan setengah mata apa? Ya sebelah mata kalau setengah mata. Orang mungkin lihatnya apa gitu ya. Yang remeh-remeh itu kamu belum tentu bisa gitu. Dan yang remeh-remeh itu di hadapan Allah semua ada nilainya. Kemudian pada ayat yang terakhir, ini sebagai motivasi kita tadi, jangan remehin hal yang kecil. Berarti yang kecil-kecil ayo kita bisa lakukan. Sunah-sunah yang kecil coba kita lakukan. Coba kita laksanakan. Nah, sekarang yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meski sedikit, dia akan melihat hasilnya. Dia akan mendapatkan balasannya. Apa pesan tersirat? Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ini istrinya Nabi loh, yang jelas menjaga diri, sudah solihah gitu ya. Rasulullah memperingatkan, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil jangan diremehin. Fa innalaha minallahi taliba. Karena dosa kecil itu nanti di hari kiamat akan apa? Dituntut pembalasannya. Dan dosa-dosa kecil ini iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Dosa kecil ini ibarat kayu bakar, kumpulin sedikit-dikit, pulang nyari pakan sekaligus nyari kayu bakar dikit, lama-lama bisa bakar rumah, benar nggak? Tapi nanti di hadapan Allah, yang kecil-kecil itu, waduh, ngeri itu. Di dunia aja kita bisa lihat, ya kan, doanya para orang-orang yang dizolimi. Orang dizolimi, orang nggak salah, dicari kesalahannya. Orang zolimnya berdoa kepada Allah, ternyata Allah buka tuh pintu langit, mustajab. Allah balas di dunia. Dan kita lihat sendiri, ini para ikhwan, semua kejadian ini di depan mata kita, agar kita mengambil ibrah. Demikian tadi para ikhwan, tafsir surat Az-Zalzalah yang singkat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, bisa mengamalkan isinya. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.